Selamat pagi Sobat Uning. Kali ini kami dari kelompok 1 telah tiba di Museum Empu Tantular, Surabaya. Nah, kalian penasaran ingin tahu seperti apa museum tersebut? Mari kita jelajahi bersama-sama Museum Empu Tantular ini. Nah sobat, kali ini di lantai 1 kita akan menjumpai naskah-naskah kuno yang berasal dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Naskah-naskah ini dituliskan pada daun-daun rotan yang disusun sedemikian rupa. Penggunaan daun rotan karena pada masa itu masih belum ada kertas untuk menuangkan tulisan yang menggambarkan budaya kerajaan di masa lalu. Nah, selanjutnya setelah ada para pedagang yang berasal dari luar Nusantara, barulah penggunaan kertas mulai digunakan untuk menuliskan naskah-naskah dari kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Naskah-naskah yang menggunakan daun rotan sebagai perantaranya kebanyakan dituliskan dalam bahasa Jawa dan tulisan Jawa kuno. Naskah-naskah ini kebanyakan menceritakan sastra yang berasal dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit, Brawijaya, dan kerajaan lainnya. Nah, sedangkan naskah kertas itu dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari luar Nusantara. Penulisannya pun tidak hanya dengan bahasa Jawa kuno, tapi juga dengan tulisan-tulisan Arab seperti yang dibawa oleh para pedagang dari Arab. Kali ini kita ada di ruang iptek Museum Empu Tantular. Di sini ada tokoh penemu dari dunia seperti Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, dan masih banyak yang lainnya. Kita sekarang ada di zona klasik pada Museum Empu Tantular. Di sini ada koleksi pusaka dari kerajaan-kerajaan Nusantara terdahulu. Nah, di sebelahnya ada berbagai macam alat-alat upacara yang digunakan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, seperti baju-baju adat yang akan digunakan dalam melaksanakan upacara keagamaan, beserta beberapa alat lain yang juga digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam melakukan upacara adat keagamaan Hindu dan Buddha. Baik Sobat Unin, kali ini kita telah tiba di lantai 2 Museum Empu Tantular, Surabaya. Nah, di lantai 2 ini kita akan melihat ada seni wayang dan dibuat dari kulit sapi ya. Dan ini adalah seni wayang kulit dari kiri dan kanan saya. Nah, wayang sendiri itu ada yang mengatakan kalau dibawa oleh orang-orang Asia Selatan, lebih tepatnya India, ke Indonesia lewat jalur perdagangan, dan mereka juga menggunakan media seperti wayang ini untuk mengenalkan agama-agama yang mereka anut, seperti halnya Hindu dan Buddha. Wayang ini menyebar luas di Pulau Jawa dan Bali, dan oleh karenanya kebanyakan orang di Pulau Jawa dan Bali akhirnya menganut agama Hindu dan Buddha. Namun seiring berkembangannya zaman, wayang tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan budaya Hindu dan Buddha di Nusantara, lebih tepatnya
Pulau Jawa dan Bali. Namun ketika munculnya Islam, para pemuka agama Islam seperti Wali Songo itu juga menggunakan media pewayangan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dengan akulturasi yang semacam itu, maka Islam pun juga lebih diterima di seluruh Indonesia karena tidak bertentangan dengan apa yang telah mereka anut sebelumnya, dan penyampaiannya pun juga sangat diterima oleh masyarakat karena menggunakan media-media yang sudah ada di masyarakat. Jadi wayang di sini punya peran penting dalam perkembangan sejarah Indonesia, baik dari segi budaya, bahasa, agama maupun yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman tentang pewayangan yang ada di Museum Empu Tantular, Surabaya. Di lantai 2 Museum Empu Tantular bisa kita jumpai koleksi kesenian yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Kesenian itu seperti Barong Banyuwangi, Barong Kemiren, lalu juga ada koleksi wayang. Koleksi wayang sendiri terdapat berbagai tokoh, terutama dalam kisah Mahabharata dan Ramayana yang sangat terkenal di kalangan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh tersebut seperti Rama, Sinta, Arjuna, Sri Kandi, Bima, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga ada alat-alat musik tradisional yang berasal dari Nusantara. Contohnya adalah gamelan. Alat musik ini juga sering dipakai ketika ada pementasan pewayangan. Alat musik ini digunakan sebagai pelengkap untuk menyempurnakan dari pewayangan itu sendiri. Selain itu juga ada angklung caruk Banyuwangi. Nah, di sebelahnya juga ada reog Ponorogo yang sudah terkenal di seantero Indonesia, bahkan sampai saat ini. Dengan Mbak siapa? Mbak Aisyah dan Mbak Nabila. Ini Anda ini mengunjungi Museum Empu Tantular ini sebenarnya itu tujuan apa sih, Mbak? Bisa dijelaskan secara sederhana aja. Dan alasan utama ya Iya. kalau di sini Kok tuh memilih di Museum Empu iya. Tantular ini? Itu alasan utamanya itu karena aku disuruh kuliah, itu disuruh kayak kan kami dari UPN. Nah itu kan ada mata kuliah dari kita, itu salah satu poin penilaiannya yaitu ini disuruh ke kayak mengunjungi museum atau buku pahlawan yang Jadi kesini untuk mengerjakan tugas kuliah. Terima kasih, gitu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya dan selamat menikmati kunjungan saya. Nah, itu tadi hasil laporan kami mengenai Museum Empu Tantular Surabaya, di mana museum ini ternyata memiliki banyak benda-benda yang berhubungan dengan dunia pendidikan, bahasa, sastra, dan lain-lainnya seperti wayang dan naskah-naskah yang tadi yang telah kita temui. Lalu juga ada tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. Nah, dengan banyaknya sarana edukasi ini, maka sangat dianjurkan bagi masyarakat untuk mengunjungi Museum Empu Tantular ini, terutama bagi pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah-sejarah Indonesia dan pendidikan bahasa dan sastra khususnya. Sekian reportase dari kelompok 1, sampai jumpa di lain waktu.